Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Ya Bapa, mampukanlah kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dan bertambah-tambah di dalam anugerah dan pengetahuan tentang Kristus. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian siara, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia lagi yaitu setiap keluarga Kristen yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Belas Kasihan Tuhan Melegakan Batin. Sahabat Kristus yang terkasih, banyak orang mengalami tekanan batin ketika dihina, dicela, dan dituding tanpa alasan yang jelas. Tekanan seperti ini pada saatnya akan mengakibatkan dialaminya stres dan depresi. Stres dan depresi mengakibatkan kelelahan serta kelemahan baik fisik maupun mental, bahkan berbagai macam penyakit. Sahabat Kristus yang diberkati, Daud pun pernah mengalami pengalaman serupa. Hatinya penuh sesak dengan hinaan, telinganya tidak kuat lagi mendengar teriakan yang bernada ejekan. Matanya terasa perih melihat orang-orang dan memandang di sekelilingnya. Mulutnya pun terbungkam dan tidak bisa lagi berkata-kata. Tekanan batin ini diatasinya dengan berdoa, menyembah, dan menaikkan ucapan-ucapan syukur kepada Tuhan. Ia memohon belas kasihan, pertolongan, dan bimbingan Tuhan. Sahabat Kristus yang diberkati, permohonannya bernada seruan dan pengakuan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kata kami dalam bacaan saat ini menjelaskan bahwa permohonan Daud bukan saja bersifat pribadi, tetapi juga persekutuan. Ia berdoa, memohon pertolongan untuk seluruh umat dan dirinya sendiri. Berdoa sungguh-sungguh, memohon belas kasihan Tuhan, telah Daud teladankan kepada kita. Sahabat Kristus, teladanilah sikap iman Daud dan yakinlah bahwa hanya belas kasihan Tuhan sajalah yang dapat mengatasi kemelut batin. Kemelut batin baik yang dialami secara pribadi maupun persekutuan dapat diatasi dengan memohon belas kasihan Tuhan. Sebab pada dasarnya, belas kasihan Tuhan
yang mampu melegakan batin kita. Ya Tuhan, legakanlah tekanan batin kami dengan belas kasihan-Mu. Allah sumber damai sejahtera, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.